Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di sini, dan di episode kali ini gue akan membahas tentang 5 tempat yang terkenal angker di Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah buat yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja untuk menemani liburan kalian, tempat-tempat ini terkenal dengan kehororannya. Entah kenapa akhirnya muncul label horor ketika masyarakat mendengar nama dari tempat-tempat ini. Mungkin salah satu penyebabnya karena banyaknya masyarakat yang mengalami pengalaman-pengalaman horor di tempat-tempat ini. Atau mungkin ada alasan-alasan yang lain, entahlah. Langsung saja, berikut adalah tempat-tempatnya. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasi di sampingnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video kami. Selamat menyaksikan. Jangan nonton sendirian, karena biasanya ketika kita menonton, mendengar, mengobroli hal-hal seperti ini, biasanya mereka mengamati dan memperhatikan kita. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Penduduk Semarang sendiri menamakan gedung ini Lawang Sewu dikarenakan jumlah pintunya yang sangat banyak. Bangunan ini sendiri menjadi saksi bisu kelamnya masa penjajahan, hingga akhirnya membuat Lawang Sewu menjadi tempat yang penuh misteri di Jawa Tengah. Dulunya, lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di Gedung B dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam, lalu kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Berdasarkan salah satu sumber yang memuat pengakuan warga di sekitar Lawang Sewu, disebutkan bahwa terdapat ribuan makhluk gaib bermukim di gedung tersebut. Bahkan disebutkan sampai di titik-titik tertentu seperti di bagian sumur tua, pintu utama, lorong-lorong, lokasi penjara, dan masih banyak lagi. Banyaknya kisah mistis yang terdapat di sana, salah satunya adalah pada tahun 2013, di mana digelar acara dunia lain di Lawang Sewu yang disiarkan di televisi. Akan tetapi peserta uji nyali acara ini meninggal dunia 3 hari setelah ikut acara tersebut. Entah karena apa. Melihat hal ini, pemerintah dalam beberapa tahun belakangan terus berupaya menjadikan Lawang Sewu sebagai tempat wisata yang aman, nyaman, dan jauh dari nuansa mistis. Bagaimana? Adakah dari kamu yang sudah kesini? Silakan komen di bawah mengenai pengalaman kamu. Di tempat dataran tinggi Bali menuju Danau Bedugul terdapat sebuah tempat yang terkenal dengan nuansa mistisnya. Saking terkenal angkernya, tempat ini sampai dijuluki dengan The Ghost Palace. Diketahui hotel ini sudah sejak lama tidak berpenghuni. Tempat ini memiliki banyak cerita mistis. Salah satunya adalah di mana suara-suara keramaian sering terdengar dari hotel ini. Meski sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni, masih banyak suara-suara sayup yang terdengar dari dalam hotel. Seakan-akan menjadi pertanda bahwa bangunan ini memang tidak pernah sepi. Meski ramai diberitakan sebagai tempat angker dan berhantu, namun hal tersebut tidak menyurutkan minat wisatawan untuk menjelajahinya. Hati-hati ya geng saat kamu kesana. Malang mempunyai salah satu cerita horor yang begitu melegenda. Kompleks Tugu. Kompleks Tugu merupakan sebuah kompleks SMA yang terdiri dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Negeri Malang. Kompleks ini menyimpan banyak misteri. Konon katanya, Kompleks Tugu dulu merupakan salah satu lokasi penyiksaan tentara zaman perjuangan. Disebutkan mempunyai beberapa titik terowongan yang digunakan sebagai jalur darurat. Ya, jalur pelarian gitu deh. Sampai sekarang, terowongan ini masih dipercaya dan masih berdiri dengan kokohnya. Tapi fungsinya sudah beda. Kalau dulu dipakai sebagai jalur darurat, sekarang malah hanya disebut sebagai terowongan hantu. Banyak cerita horor yang terdapat di sini. Yang terkenal adalah cerita terowongan maut. Konon pernah ada 2 siswa yang mencoba masuk ke terowongan. Kemudian hasilnya, satu siswa berlari keluar sambil histeris. Siswa yang lain ditemukan 2 minggu kemudian dalam keadaan yang mengerikan. Ada yang tahu mengenai kisah ini? Sebelumnya gue udah pernah bahas tempat ini di video gue yang berjudul 5 pantai indah yang terkenal dengan misterinya. Buat kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi.
Pantai Pelabuhan Ratu sendiri terkenal akan pantai selatannya yang indah dan juga legenda Nyi Roro Kidul. Pantai ini memiliki aturan, yaitu tidak boleh mengenakan pakaian berwarna hijau. Konon katanya, Ratu Pantai Selatan yang disebut Nyi Roro Kidul ini menyukai warna hijau. Ada satu kamar di Hotel Samudra Beach nomor 308 yang disediakan khusus untuk sang ratu. Ada dari kalian yang sudah pernah ke sana? Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meskipun tak setinggi gunung-gunung lain di Jawa, untuk menaklukkan gunung yang satu ini bukan perkara mudah, bahkan bagi pendaki berpengalaman sekalipun. Selain jalurnya yang berbahaya, danau dan gas beracun kerap memakan banyak korban. Gunung Salak juga adalah salah satu gunung yang terkenal dengan keangkerannya. Seperti sudah banyak kecelakaan pesawat yang terjadi di gunung ini, kemudian hilangnya pendaki ketika mendaki gunung, adanya pasar setan, suara gamelan, dan masih banyak lagi. Gue sendiri punya salah satu cerita horor di Gunung Salak. Jadi posisinya waktu itu gue abis dari salah satu gunung yang ada di kawasan Gunung Salak. Kemudian gue mau pulang ke arah Jakarta. Waktunya pada saat itu adalah maghrib. Dan posisinya gue ini belum tahu mengenai cerita-cerita keangkeran di Gunung Salak. Jadi gue berempat akhirnya pulang jalan. Ketika gue jalan terus, gue mulai mikir aneh gitu. Kok ini nggak ada lampu, gelap sama sekali gitu. Kemudian sama sekali nggak ada orang yang lewat gitu, mobil, jalan kaki maupun motor gitu. Hanya kita berempat aja. Dan di situ gue benar-benar ngebut aja sambil gimana ya, kayak atmosfernya beda aja gitu, kayak serem banget deh. Pokoknya gue ngebayangin tuh serem banget gitu, gue ngeri aja tiba-tiba ada yang terbang gitu. Itu di dalam pikiran gue ya. Jadi selama perjalanan itu gue sama teman gue ini bonceng tuh udah berdoa aja sama mohon perlindungannya di atas. Ya alhamdulillah akhirnya gue sampai rumah dengan selamat. Dan yang lucunya lagi, pas gue udah nyampe, temen gue tuh baru cerita gitu bahwa sebenarnya banyak mengenai cerita-cerita horor di Gunung Salak, mengenai pendakian, cerita-cerita mistis lah. Dan di situ setelah diceritain gue agak sedikit shock, nih orang kenapa ngomong dari tadi gitu. Harusnya bilang, jadi gue nggak jalan pas maghrib. Dan itu salah satu pengalaman gue waktu itu di sana. Itu dia gengs, 5 tempat yang terkenal angker di Indonesia. Well, lagi-lagi gue bilangin bahwa gue nggak tahu bagaimana akhirnya tempat-tempat tadi itu mempunyai label yang sangat melekat sebagai tempat yang angker. Mungkin label horor tersebut tidak datang dari masyarakat setempat, bisa juga dari kita semua, dan juga mungkin kalian yang menonton ini sebagian sudah mengetahui mengenai keangkeran-keangkeran dari tempat tersebut. Adapun data-data tadi gue ambil dari berbagai sumber yang ada. Kemudian jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang menyeramkan, silakan komen aja di bawah. Lagi-lagi intinya kalau menurut gua, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, dan juga tetap berani. Oke, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, and comment, dan juga tonton video-video kita lainnya. Oke, ciao.